Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian bukan menjadi akhir dari segalanya. Sejatinya kematian adalah awal mula dari kehidupan. Bukan menjadi kemusnahan, melainkan suatu pembaruan serta perpindahan awal hidup yang sebenarnya. Kehidupan setelah mati menurut Islam, mati merupakan sesuatu yang pasti untuk setiap makhluk yang bernyawa. Seperti itulah firman Allah. Kehidupan yang kita jalani di dunia ini hanyalah sebuah permainan belaka dan tempat singgah untuk sementara saja. Dalam dunia Islam, kita mempercayai adanya kehidupan setelah mati. Berikut 7 tahap kehidupan setelah mati menurut Islam. Yang pertama, alam barzakh atau alam kubur. Alam kubur merupakan tempat persinggahan pertama setelah kematian. Setelah manusia memasuki alam kubur, ia akan ditanya oleh 2 malaikat, Mungkar dan Nakir. Semua pertanyaan itu akan dijawab sesuai dengan pengamalannya ketika hidup di dunia, sehingga tidak bisa direkayasa. Dan jika ia lulus dari 2 pertanyaan malaikat, maka ia akan diistirahatkan di taman surga untuk menunggu hari kiamat. Namun jika ia gagal dari 2 pertanyaan malaikat tadi, maka ia akan ditempatkan di terasnya neraka sampai hari kiamat. Yang kedua, hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah kehidupan setelah mati selanjutnya yang akan dijalani setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka semua makhluk akan binasa. Kemudian ia meniupkan untuk yang kedua kalinya, sehingga semua makhluk akan hidup kembali tanpa terkecuali. Yang ketiga, penggiringan ke padang mahsyar. Setelah semua makhluk dibangkitkan tanpa terkecuali, termasuk jin, manusia dan hewan, padang mahsyar adalah tempat berkumpulnya. Di tempat inilah akan dikumpulkan untuk diadili. Semuanya berkumpul dalam keadaan berdesak-desakan. Semua manusia pada hari itu akan diadili dengan diiringi oleh 2 malaikat. Satu sebagai pengiringnya dan satu lagi sebagai saksi atas semua perbuatannya di dunia. Yang keempat, Yaumul Mizan, hari penimbangan amal baik dan amal buruk. Setelah semua makhluk terkumpul dalam padang mahsyar, tibalah saatnya untuk memperlihatkan buku catatan amal baik dari jin maupun manusia. Amal mereka akan ditimbang dan dihitung mana yang lebih banyak, amal baikkah atau amal burukkah. Yang kelima, Yaumul Hisab. Setelah menerima buku catatan, jin dan manusia akan menjalani perhitungan amalnya. Semua amal kebaikan sekecil apapun akan mendapat balasannya, dan sebaliknya, semua amal kejelekan sekecil apapun juga akan mendapatkan balasannya. Rasulullah SAW sering berdoa di dalam salat dengan mengucapkan, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apa itu hisab yang mudah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Allah memperlihatkan catatan amalnya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Yang keenam, melintasi jembatan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Setelah melalui proses hisab, semua manusia akan melewati jembatan yang lurus atau Shiratal Mustaqim. Dalam melintasi jembatan ini, proses hisab yang sebelumnya dijalani sangat menentukan nasib manusia dan jin. Untuk makhluk dengan kondisi yang sangat buruk amalnya, jembatan ini akan menjadi sangat kecil hingga disebutkan ukurannya sekecil rambut dibagi 7 dan tajamnya melebihi samurai. Sebaliknya, untuk orang dengan amalannya yang banyak, ia akan melewatinya dengan tenang. Ada yang secepat kilat, ada yang menunggang onta, kambing atau sapi dari hasil kurbannya ketika di dunia. Yang ketujuh, masuk surga atau neraka. Orang yang soleh yang berhasil melewati Shiratal Mustaqim, ia akan ditempatkan di surga. Dan bagi orang-orang yang banyak maksiat kepada Allah, banyak dosa kepada Allah, orang-orang kafir dan sebagainya, maka mereka akan kekal di dalamnya. Sedangkan orang muslim semuanya pasti dimasukkan ke surga meskipun dia memiliki dosa. Hanya saja sebelum ditempatkan di surga, orang muslim yang berdosa tersebut akan ditempatkan dahulu di neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab.